Halo, salam sukses. Bertemu kembali dengan saya Pak Yoyo. Kali ini yang dibahas adalah pelajaran fisika, pelajaran termanis, ya, dan atau asoy. Ya, kita akan bahas yaitu apa muatan listrik. Nah, cara menimbulkan muatan listrik ada 3 cara. Yang pertama adalah pakai menggosok, ya, menggosok. Kemudian yang kedua adalah dengan cara induksi. Kemudian yang berikutnya adalah konduksi. Apa perbedaannya antara menggosok, antara induksi, dan konduksi? Kalian pengen tahu? Pengen tahu aja? Atau pengen tahu banget? Nah, ayo kita akan bahas saja. Ya, jangan ragu-ragu, sikat saja, langsung kita bahas. Ya, yang pertama adalah menggosok. Ya, gimana caranya? Nah, contoh nih, ini rumusnya. Benda A digosok dengan kain B dengan cara ya harus searah. Perhatikan. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Harus searah. Nggak boleh bolak-balik. Oke? Ya, nggak boleh bolak-balik. Nah, saat proses penggosokan, lihat nih, terjadi apa? Ini kata kuncinya, perpindahan elektron. Nah, oke. Kemudian, nah, sana ada 2 kemungkinan. Jika benda A-nya adalah apa nih? Ya, lihat nih, benda A-nya adalah logam, lihat nih, ini adalah logam. Ya, maka cenderung melepas. Di topik sebelumnya kita sudah bahas, kalau benda itu melepas elektron, maka dia bermuatan apa? Positif. Nah, kalau begitu elektron diterima oleh siapa? Oleh kain. Maka kain jadi bermuatan apa? Negatif. Acuannya ini, penggosoknya ngikutin, berlawanan dengan yang ini. Ya, oke. Nah, contohnya biar lebih jelas. Ya, ini ada sebatang logam. Ya, ini ada logam, misalnya, lalu digosok dengan kain. Kainnya apa aja boleh, kain sutra, kain nur boleh. Ya, gosoknya harus searah. Lihat nih, harus searah. Ke kanan saja atau ke kiri saja. Nggak boleh kanan kiri, nggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Ini awalnya mula-mula netral. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah lihat nih, logam. Logam itu cenderung apa? Melepas elektron. Maka apa muatannya? Positif. Lihat nih. Nah, positif melepas apa nih? Elektron. Diterima oleh siapa? Oleh kain. Nah, kalau kain menerima elektron, maka kainnya jadi bermuatan apa? Negatif. Oke, cukup jelas? Logam tahu kan banyak logam, besi, seng, aluminium yang bahan-bahan logam. Dan termasuk kaca. Ini pengecolan untuk kaca. Kenapa? Kaca itu rumusnya Fe, SiO4. Nanti kita bahas. Ya, Fe itu mengandung biji besi. Oke. Nah, saran yang berikutnya. Rumus yang kedua. Jika benda A adalah, nah ini lihat. Benda A adalah isolator. Nih, saya garis bawahi dan saya gedein. Maka cenderung menangkap. Lihat nih, menangkap. Tuh, ya, menangkap elektron. Maka kalau menangkap benda A bermuatan apa? Negatif. Lihat nih. Tuh, ya kan? Dan kain, nah, kain itu melepas apa? Melepas elektron. Ya, kemana? Elektron ditangkap oleh isolator tadi. Maka kain jadi bermuatan apa? Positif. Jadi selalu berlawanan. Polanya sama polanya. Kalau yang ini, yang A-nya jadi positif, kainnya jadi negatif. Ini kebalikan. Oke, jelas? Halo? Nah, ya. Nah, supaya lebih jelas, lihat gambar berikut. Ini isolator, ya. Apa isolator? Bisa karet, bisa
apalagi busa, bisa kayu, ya, plastik, ya, isolator. Lalu digosok sama searah. Boleh ke kanan terus atau ke kiri semua. Yang penting searah. Oleh kain, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah isolator tadi ingat. Isolator itu cenderungnya apa tadi? Menangkap elektron. Nah, lihat nih, menangkap elektron, ya. Makanya bermuatan negatif. Kenapa negatif? Menerima, tuh lihat, elektron dari siapa? Halo, dari kain. Maka kainnya jadi bermuatan apa? Positif. Oke, jelas? Nah, itu rumusnya. Sekarang biar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Nah, ya. Coba lihat nih. Seorang siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik. Nah, ya. Sisir plastik. Nah, tolong lihat nih, ya. Sisir plastik. Nah, ini berarti apa? Isolator dan batang kaca. Nah, batang kaca. Ya. Ini mengandung besi-besi, jangan lupa ya. Proses pemuatan listrik yang terjadi adalah beri tanda yang sesuai. Nah, ini soalnya. Jadi soal ini, sisir plastik digosok sama rambut, batang kaca digosok kain sutra. Nah, ini elektron siapa yang kehilangan dan siapa yang menerima. Oke, ayo, sekarang kita bahas. Nah, lihat nih. Jawab yang pertama apa? Nah, sisir plastik digosok rambut. Ingat, sisir plastik ini adalah apa? Acuannya lihat. Acuannya adalah ini, sisir plastik. Berarti termasuk apa? Termasuk isolator. Ya, termasuk isolator. Maka, ingat nih. Nah, elektron pindah dari rambut ke plastik. Ingat, isolator itu bermuatan negatif. Nah, ya. Sehingga sisir plastik menerima elektron. Lihat nih. Menerima elektron. Kalau menerima elektron berarti bermuatan apa? Nah, kalau sisir plastik menerima, rambut melepas. Berarti rambutnya bermuatan apa jadinya? Positif ini, ya kan? Ini positif. Nah, ya kan? Ini positif. Ya, kalau ini jadi apa nih? Jadi apa? Jadi negatif. Lanjut. Nah, sekarang batang kaca. Batang kaca atau FeSiO4. Nah, ya ini rumusnya. Digosok dengan kain sutra, maka elektron pindah dari mana? Batang kaca. Ingat, ini mudah melepas elektron. Nah, ya. Elektron pindah. Batang kaca melepas elektron. Ingat, kalau melepas berarti bermuatan apa? Bermuatan positif. Nah, ya. Kain sutra menerima elektron. Kalau menerima berarti apa? Muatannya apa? Negatif. Nah, oke. Nah, coba. Jadi, sisir plastik kehilangan atau menerima. Lihat tadi. Sisir plastik menerima, ya kan? Berarti, nah, rambut, berarti apa rambut? Tadi apa rambut? Ayo, ya. Jadi apa? Kehilangan. Kenapa? Karena elektron dari rambut. Rambut melepas elektron. Batang kaca, apa? Kehilangan. Kain sutra, menerima. Oke, cukup jelas? Yang berikutnya, sekarang kita membahas cara kedua, yaitu apa? Induksi. Memberi muatan benda dengan cara didekati. Ingat nih, kata kunci di sini. Didekati benda yang bermuatan, bukan disentuh. Nah, gimana teknisnya? Coba lihat. Nah, ya, ini. Contoh bola konduktor didekati batang kaca bermuatan positif, ya. Nah, lihat. Didekati. Ya. Oke, ini contohnya. Ini ada sebuah bola konduktor, ini batang kaca, ya, batang kaca. Nah, ya, ini batang kaca bermuatan positif, ya. Lalu apa yang terjadi? Ini awalnya apa? Awalnya netral. Tahu netral? Muatan plus minusnya sama, ya kan? Nah, sambil contoh saja. Nah,
Biar lebih gampang, anggap saja ini cowok-cowok, cowok-cowok-cowok. Nah, kalau ada cowok ganteng di sini, maka ceweknya pasti ke sini mendekat. Nah, mereka ini hanya bisa saling berpandangan saja ya. Karena apa? Karena ada jurang yang terpisah nih ya. Nah, makanya ini pindah ke kiri ya. Jadi kalau ada 3 plus, maka minnya 3 ke sini, plusnya ke sini, pindah ke sini. Ini netral, ya kan? Sama nih, tuh. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini terjadi pemisahan muatan. Setelah itu, ya, ingat nih, terjadi apa? Pemisahan muatan. Ya, oke. Nah, sekarang setelah itu apa namanya? Itu apa? Di-ground-kan. Kalau di-ground-kan, nah, lihat nih. Ini apa artinya? Plus 3 itu artinya dia kekurangan 3 elektron. Nah, maka kenapa ini bisa netral? Ya, bumi itu sumbernya elektron muatan sangat banyak banget. Sehingga kemana? Kenapa netral? Karena ada elektron yang pindah kemana? Ke sini. Berapa buah? Ya, 3 buah. Kenapa? Dia hanya perlu 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, berikutnya, lalu dijauhkan. Nah, ini dijauhkan. Tinggal apa nih? Minnya tinggal 3. 1, 2, 3. Kenapa menyebar? Bertolakan. Nah, ya. Oke, jelas? Itu induksi? Berarti. Nah, kesimpulan tahap-tahap memberi muatan dengan cara induksi. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya adalah, nah, benda bermuatan didekatkan ke bola. Pertama apa? Didekatkan dulu. Nih. Yang kedua terjadi pemisahan, ya. Terjadi pemisahan. Ya, ini didekatkan lalu kedua terjadi pemisahan. Yang tiga, nah, bola di-ground-kan. Nah, di-ground-kan dan jalan dihubungkan dengan kawat atau disentuh dengan tangan. Boleh pakai tangan, boleh dipakai kawat. Ya. Langkah keempat, terjadi perpindahan muatan dari bumi ke bola tadi kan. Nah, yang keempat, benda bermuatan dijauhkan. Ya, dijauhkan dari benda atau dari bola. Nah, muatan bola yang terjadi berlawanan. Coba lihat, berlawanan dengan muatan batang kaca penginduksi. Tadi apa? Penginduksi. Muatannya apa? Plus atau min? Apa muatannya? Siapa muatannya tadi? Muatannya adalah positif. Betul? Positif. Nah, bolanya jadi apa? Jadi negatif. Betul? Oke. Sekarang yang cara ketiga, yaitu apa? Konduksi. Apa bedanya sama induksi? Gimana caranya? Caranya adalah, nah, memberi muatan suatu benda dengan cara disentuhkan. Nah, lihat nih. Dengan cara apa? Disentuhkan. Tuh. Gimana caranya? Nah, ayo kita bahas gambar berikut ini. Contohnya ya, biar lebih jelas. Ya, hanya begini pengertiannya, gampang kan? Nah, coba hitung, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Oke, ada 6. Sekarang hitung nih. Nah, ini awal, ini ya, ini A, ini B. Ini ada 2 benda, ya. Kita hitung, ada berapa ini? Ini prosesnya, gimana prosesnya? Lihat. Ini disentuhkan, ya. Lalu ini ada berapa nih? Ini ada 6, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Lihat ini ada plus 6, min 12. Tuh, lihat. Ini artinya apa? Dia kekurangan 6 elektron. Ini apa artinya? Kelebihan 12 elektron. Ya. Saat bersentuhan, maka muatan berpindah. Kemana pindahnya? Ayo. Pindahnya adalah dari yang ini. Ini lebih gede gaya tolaknya. Ya. Karena lebih banyak muatannya. Ini lebih kecil. Maka apa yang terjadi? Maka ini akan pindah ke sini. Nah, ya. Jadi ini apa artinya? Ada 6 buah
dia perlu 6 buah elektron, maka 6 buah ke sini. Pindah ke sini, 1, pindah, 1. Jadi semuanya apa? Jadi netral. Netral 6 buah pindah, tinggal berapa? Tinggal 6. Maka apa akhirnya? Seperti ini. Nah, tuh lihat tuh. 6 artinya kekurangan 6 buah elektron, min 12 artinya kelebihan 12 elektron. Daya tolak B lebih besar. Apa yang terjadi? Muatan min 6 sebanyak 6 buah bergerak dari B ke A, sehingga di A netral. Nah, maka muatan di B tinggal 6 buah, maka muatan akan menyebar merata di A dan B seperti gambar berikut ini yang terjadi. Nah, ada 6 buah kan? Maka ini bertolakan sama besar. Kalau udah begini, tidak lagi terjadi perpindahan elektron. Ya. Nah, tinggal min 3. Ini plus min 3 juga. Jadi sudah, kalau udah sama begini, tidak lagi terjadi perpindahan elektron atau muatan negatif. Oke?